Perkutut merupakan salah satu jenis burung berkicau yang lumayan digemari di Indonesia. Burung yang memiliki jenis kicauan unik mirip dengan suara sembar dari seorang lelaki ini, bahkan memiliki kontes nasional yang rutin diadakan setiap tahun. Dan jika seekor perkutut telah memenangkan sebuah kontes, maka harganya bisa berubah jadi setinggi langit. Mulai dari yang biasanya hanya berharga ratusan ribu, bisa berubah menjadi puluhan juta, bahkan hingga miliaran. Dengan harga yang tinggi seperti ini, burung perkutut tentu bukan hewan peliharaan bagi mereka yang berkantong tipis. Karena itu burung perkutut kadang juga dijadikan lambang status sosial seseorang. Dengan memiliki burung perkutut juara yang memiliki harga jual tinggi, seseorang bisa dianggap sebagai orang yang telah sukses. Tapi selain fakta tadi, burung perkutut sebenarnya masih memiliki sisi lain yang jarang diketahui orang. Perkutut dalam kepercayaan orang Jawa kuno atau biasa disebut kejawen, merupakan burung yang memiliki mitos tersendiri. Dalam kepercayaan orang Jawa, seorang pria yang telah dewasa tak akan dianggap sebagai lelaki sejati jika tak memiliki burung perkutut sebagai hewan peliharaannya. Hal ini berhubungan dengan pakem orang Jawa yang menganut prinsip limo wasto, yaitu 5 hal yang membuat hidup seorang pria menjadi sempurna. Kelima hal tersebut adalah wisma, rumah atau tempat tinggal, curigo, keris atau senjata andalan, turonggo, kuda atau kendaraan, garwo, istri atau pendamping hidup, dan kukilo, burung. Nah, dari kelima hal yang wajib dimiliki seorang lelaki Jawa tadi, burung perkutut merupakan unsur yang mewakili kukilo atau burung. Jadi bagi seorang pria Jawa yang telah mapan, wajib hukumnya untuk memelihara burung perkutut supaya dianggap sebagai pria sejati. Selain itu masih ada pula beberapa mitos unik lainnya dari burung perkutut, yang kali ini akan saya ceritakan kisahnya dalam mitos burung perkutut dalam tradisi Jawa kuno. Berikut simak video selengkapnya. Sejarah awal perkutut menjadi hewan gaib. Mungkin kebanyakan orang akan bingung, kenapa burung perkutut bisa memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan orang Jawa. Untuk memahami hal ini, kita tentu harus melihat sejarah dari burung mungil ini. Menurut cerita yang ada, awal mula burung perkutut bisa menjadi hewan yang dianggap gaib oleh masyarakat Jawa bermula dari kisah pada zaman kerajaan Majapahit. Pada masa itu, burung perkutut merupakan hewan yang prestisius dan hanya bisa dimiliki oleh kalangan ningrat dan raja-raja saja. Salah satu kalangan ningrat yang memiliki perkutut diantaranya adalah Prabu Brawijaya. Tapi perkutut milik Prabu Brawijaya ini bukanlah burung biasa, karena konon perkutut tersebut adalah jelmaan dari seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Jokomangu. Pangeran ini konon dikutuk menjadi burung perkutut karena niat jahat seseorang. Namun akhirnya berhasil kabur dari kerajaan Pajajaran sebelum berhasil dibunuh. Perkutut ini kemudian terbang sampai kerajaan Majapahit dan akhirnya bertemu dengan Prabu Brawijaya. Sejak saat itu perkutut Jokomangu terus bersama Prabu Brawijaya. Bahkan saat Raja Majapahit ini memutuskan untuk hijrah ke Ngayogyakarta. Dalam masa hijrah inilah konon tuah dari perkutut Jokomangu banyak membantu Raja Brawijaya dalam mempersatukan raja-raja di tanah Jawa. Dari kisah inilah muncul mitos gaib tentang burung perkutut yang bisa memberikan tuah pada pemiliknya jika memiliki kecocokan batin. Wallahu a'lam bishawab. Jenis perkutut pembawa keberuntungan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, selain bisa memberikan kepuasan secara batin dan dapat membuat orang merasa tenang, burung perkutut konon juga memiliki tuah tersendiri bagi pemiliknya. Hal ini disebut dengan katurangan atau cili mati yang merupakan ukuran untuk kecocokan secara batin antara manusia dan hewan peliharaannya. Dengan memiliki burung perkutut yang cocok, konon seseorang bisa meraih keberuntungan dalam hidupnya. Nah, dalam kepercayaan orang Jawa terdapat beberapa jenis burung perkutut yang konon dapat memberikan keberuntungan bagi pemiliknya.
Dilansir di berbagai sumber, jenis-jenis burung itu diantaranya adalah perkutut katuranggan soko ratu, perkutut durah, perkutut daringan, perkutut putih, dan perkutut hitam atau kolbuntet. Masing-masing perkutut ini konon dapat membawa keberuntungan dalam bentuk kesenangan, kesehatan, dan juga kekayaan. Bahkan ada pula yang bisa menjadi penangkal ilmu sihir. Wallahu a'lam bishawab. Jenis perkutut pembawa sial. Jika sebelumnya sudah membahas tentang perkutut yang dapat membawa keberuntungan, maka ada pula jenis perkutut yang dipercaya justru dapat membawa nasib sial pada pemiliknya. Ciri-ciri dari burung perkutut yang membawa sial itu diantaranya adalah terdapat kecacatan pada bulu, sering berkicau tak karuan, dan yang paling parah adalah perkutut yang hanya berkicau pada tengah malam saja. Untuk jenis yang terakhir ini lebih baik segera dibuang kalau memang memilikinya di rumah. Karena konon jika perkutut hanya mau berkicau saat tengah malam, maka perkutut tersebut sebenarnya sedang mengundang malapetaka dan nasib buruk untuk datang ke rumah. Kalau sudah begini, bukan hanya kesialan saja yang akan datang, namun juga ketentraman yang ada dalam rumah juga bisa terganggu. Beberapa jenis perkutut pembawa sial tersebut diantaranya perkutut lampu gening, perkutut buntil mayit, dan juga perkutut kelabang kepipit. Wallahu a'lam bishawab. Perkutut adalah hewan yang setia. Saat mendengar hewan peliharaan yang setia, maka yang pertama akan terlintas dalam pikiran orang adalah anjing. Tapi anggapan ini sebenarnya tak sepenuhnya benar. Karena bagi orang Jawa, hewan peliharaan yang paling setia di dunia adalah burung perkutut. Terdengar aneh memang, tapi percaya tak percaya, perkutut mungkin adalah satu-satunya burung yang akan kembali ke sangkarnya lagi setelah terlepas. Berbeda dengan kebanyakan burung yang akan hilang entah kemana setelah lepas dari sangkarnya. Perkutut justru akan kembali ke sangkarnya jika terlepas. Burung perkutut biasanya hanya akan berkeliaran di sekitar rumah saat lepas dan akan mencari sangkarnya untuk kembali. Karena itu, jika ada burung perkutut yang lepas, biasanya pemiliknya akan membiarkan sangkar burung berada di luar rumah dalam keadaan terbuka sampai burung perkutut mereka kembali. Hal ini dipercayai banyak orang berhubungan dengan mitos perkutut Jokomangu yang juga pernah hilang, namun kembali lagi kepada Prabu Brawijaya. Meski sang raja tengah melakukan perjalanan untuk hijrah ke Ngayogyakarta. Pesugihan dengan media perkutut. Kedekatan burung perkutut dengan dunia gaib ternyata tak hanya sebatas pembawa tuah bagi pemiliknya saja. Karena ternyata ada juga hal gaib yang lebih ekstrim lagi tentang burung perkutut. Bagi orang yang menekuni dunia mistis, pesugihan tentu bukan hal yang asing lagi. Dan dari sekian banyak jenis pesugihan yang ada, ternyata ada satu jenis pesugihan yang berhubungan dengan burung perkutut. Jenis pesugihan tersebut biasa dikenal dengan sebutan pesugihan kutut manggung, yang kurang lebih berarti pesugihan perkutut bernyanyi. Pesugihan kutut manggung dipercaya dapat melancarkan bisnis, karir, mendapatkan jabatan, hingga mendatangkan kekayaan secara gaib. Hanya saja untuk bisa menguasai ilmu pesugihan ini diperlukan usaha yang keras dengan melakukan berbagai macam gerakan. Selain itu, seseorang yang ingin menjalankan pesugihan ini juga diwajibkan untuk mencari perkutut
yang memiliki jambul di kepalanya sebagai syarat utama. Perkutut yang memiliki jambul ini dipercaya sebagai media yang dapat menghubungkan manusia ke dunia gaib. Saat pesugihan ini sudah bekerja, maka orang yang memiliki perkutut jambul ini akan semakin kaya jika perkutut yang ia miliki rajin berkicau. Karena itu, pesugihan ini memiliki nama pesugihan kutut manggung. Nah, demikian sedulur, agar tidak ada kesalahpahaman kepada sedulur semua, yang tadi sudah saya sampaikan, pembahasan mengenai pesugihan media perkutut manggung. Karena hal tersebut hanya mitos dan budaya dari leluhur zaman dahulu, yang kita patut hormati. Dan Anda jangan langsung beranggapan bahwa hal tersebut benar dan nyata. Tetapi Anda harus pintar-pintar belajar memahami hal-hal semacam itu, agar Anda tidak terjerumus dalam kemusyrikan atau melanggar syariat agama. Nah, ini ada penjelasan singkat dari Ki Sampung Roso terkait sumber kekayaan seseorang. Berikut simak selengkapnya. Bukan dengan cara instan. Ingat kun fayakun yang diajarkan Allah. Itu bukan seperti sulabim salabim. Itu namanya kun fakana. Ada bedanya kun fayakun dengan kun fakana. Kun fayakun itu proses. Kalian semua diciptakan Allah tidak dengan waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Proses disempurnakan hingga 9 bulan. Nggak cerdas sekali jika kalian berharap solusi hanya 1 minggu, 1 bulan. Meskipun tidak ada hal yang tidak masuk akal, hanya akal kita yang nggak masuk. Itu ada rahasianya. Kita harus paham. Bisa jadi memang dalam waktu 1 bulan hidup kita berubah. Dalam waktu 1 minggu bisa berubah. Karena apa? Satu keajaiban yang dimana kita yakini itu bersumber dari Allah. Maka Allah akan memberikan. Tapi sayangnya kalian semua tidak tersadarkan. Yang diharapkan bukan Allah. Yang diharapkan hanya kekayaan. Bukan ikhlas karena Allah. Bukan tahu karena sumbernya dari Allah. Apalagi berharap pada selain Allah. Kalian semua terkena dampak pasang dari iya karena butuh, iya karena stain. Sudah melanggar di situ. Ya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Sampean semua salah, kalian semua salah di situ. Maka dari itu bisa Roso hanya bisa membantu, mendoakan dan memberikan tata caranya. Betul. Ya, yang diutamakan itu hanya pemahamannya dulu. Sampean Anda semua harus paham dulu esensi dari pesugihan yang beberapa waktu yang lalu sudah saya share di YouTube saya. Ya, jadi inilah yang harus kita semua tahu. Sadar dirilah agar tercerahkan. Ketika kalian semua mendapatkan sesuatu hal yang mencerahkan pikiranmu, maka solusi itu ada. Selanjutnya ini juga ada penjelasan singkat dari Abah Syekh Abu Hanifah terkait pesugihan, yaitu apakah ada pesugihan dalam agama Islam. Berikut simak selengkapnya. Pesugihan alias praktek-praktek yang melanggar syariat, meminta kekayaan bukan kepada Allah alias kepada jin dan iblis ataukah syaitan, maka hal ini adalah perbuatan terkutuk menjadikan sebab orang yang berbuat ahli neraka. Karena syaitan itu jika ditemani syaratnya kamu harus jauh dari Allah. Allah lah yang punya kekayaan sesungguhnya. Nggak usah kakean gaya ngambil jalan pintas dengan cara menyekutukan Allah seperti itu. Karena nanti harus ada tumbal, harus ada ini, harus ada itu. Ya, nggak usah macam-macam. Kaya, miskin, jatah. Melarat, kaya raya itu jatah. Sudah ketentuan dari Allah. Punya pangkat, nggak punya pangkat, sudah ketentuan dari Allah. Maka biasakan dirimu punya kekayaan hati, bukan kekayaan dohir. Kekayaan hati itulah kehebatan yang sesungguhnya. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Hakikat kekayaan bukan kekayaan materi yang numpuk kelihatan mata, mobilnya berapa, rumahnya berapa, duitnya berapa. Itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Karena kekayaan sesungguhnya adalah hati yang lapang, menerima apa adanya dengan ridho atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Kalau ternyata rezekinya sehari 50.000, syukuri. Rezekinya 500.000 sehari, syukuri. Tidak perlu mengambil jalan pintas dengan praktek-praktek pesugihan kayak gitu, ya. Karena pesugihan tidak pernah diajarkan oleh syariat, bahkan yang ada itu akan menjadikan sebab kita menyekutukan Allah. Karena mintanya sama tuyul, mintanya sama jin. Nah ini, wis gak ada itu. Haram. Dosa besar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian sedulur pesugihan dengan media perkutut. Anda boleh percaya atau tidak, itu terserah panjenengan. Yang terpenting adalah bahwa semuanya di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi juga sudah disampaikan dari Ki Sampung Roso penjelasan terkait sumber kekayaan seseorang.
dan juga penjelasan dari Abah Syekh Abu Hanifah terkait pesugihan. Semoga video ini bermanfaat untuk sedulur semua. Oke, cukup sekian dari saya, Sir Nasiruddin. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya.